Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Akhirnya kelihatan kan siapa yang menggoreng isu 3 periode tersebut. Bahkan Presiden Joko Widodo pada tahun-tahun lalu, pada tahun 2019 sudah menolak wacana perpanjangan dan masa jabatan 3 periode. Dan juga bahkan tahun 2020 juga pernah menepis isu 3 periode dan masa perpanjangan 2021 dan bahkan 2022. Tetapi AHY tetap saja menggoreng isu tersebut. Nah, pertanyaannya jangan-jangan AHY dan juga SBY yang menginginkan wacana 3 periode agar Pak SBY bisa masuk bursa Pilpres 2024. Apakah kira-kira begitu? Nah, ini dari Kusnul Khotimah. Kasihan lihat Agus ini. Di saat tidak ada lagi membahas isu presiden 3 periode, dia masih menggoreng. Di saat presiden dan menterinya fokus bekerja untuk rakyat, dia masih mainkan isu basi. Agus Yudhoyono kelihatan bukan seorang pemimpin tapi seorang provokator. Bahkan isu tersebut pada tahun 2019 yang lalu sudah ditepis oleh Presiden Joko Widodo tentang masa jabatan dan juga perpanjangan 3 periode. Tetapi sampai detik ini di tahun 2022 tetap saja isu itu bergulir. Padahal Presiden Joko Widodo sudah melantik Bawaslu dan juga KPU. Tapi tetap aja mainnya isu-isu itu aja. Nah, bahkan ada Berita ini menurut saya sangat menghebohkan dikala AHY memainkan isu 3 periode. Ada nama Pak SBY di hasil survei Pilpres. Nah, ini dari Kompas TV. Wacana presiden 3 periode masih bergulir. Hasil survei, SBY akan maju Pilpres dan kalahkan Jokowi. Bahkan sampai ada survei loh. Dari survei itu Pak SBY menang telak terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, apakah yang menggoreng isu ini aslinya kepengen jika ada 3 periode, di mana kesekian kali AHY selalu mengungkapkan jika rakyat rindu kepemimpinan SBY. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Taktik Jokowi berhasil. Jadi jelas yang menginginkan 3 periode. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan wanti-wanti Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode. AHY mengungkapkan bahwa SBY pernah berbicara soal mereka yang ingin melanggengkan kekuasaan. Mulanya, AHY berbicara soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode itu tidak masuk akal. Seharusnya, kata AHY, wacana perpanjangan ini tidak perlu terjadi. Baru-baru saja, kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara kita kembali diganggu, direcoki oleh isu-isu, wacana-wacana atau hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi, kata AHY saat menyampaikan sambutan di acara malam silaturahmi dan kontemplasi di Hotel Sultan Jakarta Pusat pada Kamis 17 April 2022. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada sejumlah kalangan yang menyuarakan wacana penundaan pemilu 2024 ditunda 3 tahun dengan alasan yang sulit untuk diterima oleh akal sehat. Tidak relevan, mengada-ngada sambungnya. AHY menilai mereka yang menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden itu ingin melanggengkan kekuasaan. Mereka, kata AHY, tidak ingin mengikuti gelaran pemilu yang sejatinya dipilih langsung oleh rakyat. Sederhananya, mereka ingin mau melanggengkan kekuasaan tanpa mengikuti proses pemilu, artinya tanpa dipilih langsung oleh rakyat, ujarnya. AHY mengatakan sang ayahanda SBY bahkan pernah mewanti-wanti bahwa jangankan 3 tahun, 1 hari saja ada yang berupaya untuk memperpanjang kekuasaan. Padahal ini sungguhnya telah menabrak konstitusi. Pak SBY mengingatkan, jangankan 3 tahun, 1 hari saja ada yang berupaya untuk melanggengkan kekuasaan, memperpanjang kekuasaan tanpa dipilih langsung oleh rakyat, artinya tidak ada mandat dari legitimasi, maka sesungguhnya ia telah menabrak konstitusi, kata AHY lalu disambut tepuk tangan para hadirin. Sebelumnya, AHY mengungkapkan bahwa SBY pernah mendapatkan godaan 3 periode saat menjabat presiden, namun SBY disebut menolak hal tersebut. Memang selalu ada rekoset, disengaja, itulah politik seringkali membuat kita gagal fokus terkait dengan ide amandemen 3 periode, kata AHY saat safari Ramadan di alun-alun utara Jogja pada Kamis 7 April yang lalu. Dibentur-benturkan antara Pak SBY dan Pak Jokowi 3 periode, kalau kita utuh melihat membuat kita gagal fokus, katanya.
AHY lalu bercerita, di akhir masa jabatan SBY periode kedua SBY pada tahun 2014, ada dorongan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sebetulnya Pak SBY waktu itu yang digoda oleh sejumlah kalangan. Sebelum masa kepresidenan berakhir 2014, banyak kalangan yang mengatakan Bapak ini masih sangat dicintai rakyat. Approval rate-nya itu di atas 70%, kata AHY. Tapi beliau menjawab dengan sangat bijak mengatakan, kita harus membaca konstitusi lengkap dengan spiritnya. Reformasi harus dipahami semangatnya apa, kata AHY. Bahkan diketahui, pegiat media sosial Gus Nur menanggapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang melontarkan sindiran pedas soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Gus Nur menyindir bahwa AHY tidak terlihat sebagai seorang pemimpin melainkan provokator. Pasalnya, AHY masih saja membahas wacana 3 periode di saat sudah tidak ada lagi yang membahasnya. Kasihan lihat Agus ini. Di saat tidak ada lagi yang membahas isu periode ketiga, dia masih menggoreng, kata Gus Nur melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 18 April 2022. Di saat presiden dan menterinya fokus bekerja untuk rakyat, dia masih memainkan isu basi. AHY kelihatan bukan seorang pemimpin tapi seorang provokator, sambungnya. Dilansir dari berita Detik yang ditanggapi Gus Nur, AHY melontarkan kelakar bernada sindiran mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sindiran itu dilontarkan AHY saat menyampaikan sambutan di acara malam silaturahmi dan kontemplasi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Minggu 17 April 2022. Lebih bahaya lagi kalau kontak Pandora sudah terbuka, karena berikutnya apa? Kalau penundaan pemilu digolkan, lalu presiden 3 periode, lalu 4 periode, kenapa tidak seumur hidup sekalian, katanya. Ketahui Lembaga Institut Riset Indonesia melakukan survei terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden benar-benar bisa direalisasikan, maka Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berpeluang kembali ikut serta dalam kontestasi pemilihan Presiden Pilpres 2024. Peneliti senior Insis Dian Permata mengatakan peluang SBY kembali mencalonkan diri muncul karena wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode masih terus bergulir dan belum di-stop. Jika wacana itu tidak di-stop dan lolos ke MPR, maka secara otomatis tiket presidensi SBY yang sudah expired akan hidup lagi. Soal apakah SBY mau menggunakan itu soal lain, kata Dian melalui keterangan resminya yang diikuti pada Senin 18 April. Dian menilai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden masih terbuka lebar. Sebab ia menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga kini belum tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Hal ini dapat dilihat masih wirawirinya isu tersebut. Karenanya, sepanjang tiada ketegasan dari Jokowi, maka isu akan tetap bergulir, ucap Dian. Selain itu, Dian melanjutkan, dalam hasil survei lembaganya, nama SBY mendapatkan angka yang terbilang tinggi di Jawa Barat untuk elektabilitas calon presiden. Dia menyebut SBY mendapatkan elektabilitas sebesar 10,09% di bawah Prabowo Subianto dan dipilih masyarakat Jawa Barat sebesar 22,05%. Baru setelah SBY, ada nama Jokowi dengan elektabilitas yang hanya menyentuh angka 6,14% untuk dipilih kembali. Selanjutnya, ada nama Muhaimin Iskandar yang mendapat 0,91%. Sementara responden yang belum memutuskan untuk menjawab dan rahasia sebanyak 66,82%. Dalam simulasi, jika terjadi amandemen soal klausul tersebut jabatan 3 periode, nama SBY disandingkan dengan peserta capres lainnya, maka angka SBY terbilang tinggi, ujar Dian.